Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Royah TV yang dirahmati Allah, membahas mengenai doif atau sahihnya sebuah hadis Ar-Royah dan Aliwa yang sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Mengenai hadis Ar-Royah dan Aliwa, banyak orang yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang doif. Nah, apakah benar demikian, Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa Royah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbincang terkait dengan hadis Royah dan Liwa atau Ar-Royah dan Al-Liwa ini memang hampir tiada hentinya sejak setahun yang lalu kalau tidak salah ya. Sejak Rajab tahun yang lalu perbincangannya mulai mengemuka dan tidak sedikit memang kalangan yang mengatakan hadis terkait dengan Ar-Royah dan Al-Liwa ini adalah hadis yang dhaif. Sebenarnya mereka yang mengatakan hadis Ar-Royah dan Al-Liwa adalah hadis dhaif itu sungguh tidak memiliki dasar argumentasi yang kokoh, atau dalam bahasa yang lebih tegasnya lagi, barangkali mereka adalah orang yang awam dengan ilmu hadis. Terdapat pada banyak hadis sahih terkait dengan Ar-Royah dan Al-Liwa. Misalnya yang sempat saya tulis ya, makalah terkait dengan Ar-Royah dan Al-Liwa ini, dan momentum waktu itu adalah menjawab salah satu tokoh ya, tuduhan salah satu tokoh yang kemudian kami coba memberikan satu penjelasan juga kepada masyarakat. Contoh misalnya di dalam banyak hadis sahih, misalnya riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam At-Tirmizi, kemudian juga Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, Tabarani, termasuk dalam Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la, itu diketengahkan hadis-hadis yang secara sanad dan matan sahih. Misal dari Ibnu Abbas misalnya, beliau menyampaikan qala kanat rayatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Jadi dari Ibnu Abbas bahwasannya royahnya Rasulullah itu warnanya hitam. Ya, ar-royah itu hitam. Nah, ini ar-royah ini. Ya. Sedangkan liwanya ini warnanya putih. Ini hadis sahih dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Demikian juga dalam redaksi yang lain dikatakan an Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa liwa'uhu abyad. Rasul memasuki Makkah dan liwanya adalah berwarna putih. Kemudian dalam riwayat yang lain yang tadi saya sebutkan di awal ya, dari mulai An-Nasai, kemudian Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain, masih dari Jabir radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa liwa'uhu abyad ya. Jadi hadis ini menunjukkan dengan sangat terang benderang bahwasannya royah dan liwa Rasulullah itu ditegaskan dalam banyak hadis yang statusnya adalah sahih. Royahnya royah berwarna hitam, sedangkan al-liwa berwarna putih. Jadi sementara pihak yang mengatakan itu dhaif ini sungguh sangat tidak bisa diterima ya bagi mereka yang meneliti secara seksama hadis-hadis terkait dengan ar-royah dan al-liwa. Demikian juga para ulama telah membahas dalam banyak kitab. Sebut saja misalnya Kanzul Umal, ya, Majma'uz Zawaid, Fathul Bari, Ibnu Hajar, kemudian Tuhfatul Ahwazi, Umdatul Qari, Faidul Qadir, dan lain-lain. Singkat kata, hadis terkait dengan Ar-Royah Al-Liwa ini, baik itu terkait dengan terkait dengan peperangan waktu itu maupun terkait dengan Futuh Mekah dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa keduanya adalah hadis yang sahih. Jadi menunjukkan bahwa Ar-Royah dan Al-Liwa sebagai Ar-Royah itu panji Rasulullah, Al-Liwa adalah benderanya Rasulullah, itu ditegaskan dalam banyak hadis sahih. Jadi kita tidak bisa menerima ya, tidak bisa menerima kalau itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Ya, tidak bisa Ustaz ya. Nah, lalu kemudian
Ada juga yang mengatakan mengenai bahwa lafaz la ilaha illallah pun termasuk. Nah, Itu juga. baik. Paling di situ titik kritisnya memang. Iya. Ya, di situ titik kritisnya. Jadi kalau terkait dengan al-liwa dan ar-roya sebagai bendera dan panji Rasulullah itu sudah clear. Ya, dijelaskan oleh banyak hadis sahih. Namun memang terkait dengan hadis yang berbunyi maktubun alaih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini dipersoalkan. Dan kalau kita teliti betul hadis ini memang sekilas ini bermasalah. Oleh karena itu hadis maktubun alaih bahwa di dalam atau di atas ar-royah aliyah itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dari beberapa jalur periwayatan memang itu dhaif, tetapi ada jalur yang sahih. Nah, sebagian pihak itu hanya berfokus pada sebagian jalur yang dhaif tadi itu. Misal hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Memang ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ya, bahkan ada seorang rawi itu yang muttaham bil wad'i, tertuduh dusta. Ya, jadi berarti hadisnya memang udah parah. Hadis ini paling tidak matruk lah. Ya. Kemudian juga hadis riwayat Abu Saih Al-Asbahani dari Abu Hurairah ini juga dhaif. Kenapa? Karena ada rawi yang bernama Muhammad bin Abi Humaid. Dia adalah seorang yang munkar menurut Imam Bukhari. Ya, tidak thiqah menurut Imam An-Nasai. Bahkan dikatakan tidak ditulis hadisnya menurut Imam Ibnu Ma'in. Jadi lewat dua jalur itu memang hadis ini bermasalah. Tetapi kita tidak boleh lupa ada jalur yang lain. Misalnya adalah masih dalam riwayat Abu Saih Al-Asbahani, tapi dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini diperselisihkan memang riwayatnya, dan sebagian ahli hadis mengatakan jalurnya adalah sahih. Ya. Setelah kita teliti misalnya dari jalur ini, ya, semua rawinya adalah rawi yang selamat, rawi yang thiqah, paling tidak adalah rawi yang soduk, bahwa di dalamnya ada tafarrud, ya, ada satu orang rawi yang meriwayatkan menyendiri, seperti halnya pendapat Ibnu Adi, itu sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan oleh para ulama aspek ketafarudannya. Kemudian juga di dalamnya ada ikhtilat nama antara Hayyan bin Ubaidillah dengan Habban bin Yasar, juga oleh Imam Bukhari juga sudah dijelaskan dalam kitab Tarikhul Kabir. Jadi lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah paling tidak statusnya adalah hasan. Bahkan sebagian mengatakan itu sahih. Jadi tidak benar kalau itu dikatakan dhaif. Ya. Menurut satu jalur, ya, tetapi dalam jalur yang lain itu adalah dapat diterima. Dua jalur itu mardud, sedangkan jalur yang satu itu makbul. Nah, itu argumentasi kita sehingga hadis yang berbunyi maktubun fihi, ya, ada maktubun alaih, ada maktubun fi. Kalau riwayat yang sahih itu namanya bunyinya maktubun fi. Kalau dalam riwayat Tabarani dari Ibnu Abbas itu memang maktubun alaih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dalam riwayat Abu Saih Al-Asbahani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an itu maktubun fih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sahih dalam satu jalur riwayat. Ya. Nah, lebih lanjut lagi Ustaz mengenai warnanya Ustaz. Bahkan ada yang mengatakan ada yang menanyakan bahkan kenapa harus hitam dan putih gitu? Kenapa tidak warna yang lain seperti itu? Ya memang hadis sahih menyebutkan ar-royah itu berwarna hitam, sedangkan al-liwa itu berwarna putih. Hadis yang sahih menyatakan begitu. Tetapi katanya ada riwayat lain yang mengatakan royah liwa itu berwarna selain hitam dan putih. Betul. Ya, misalnya disebutkan ada kuning, merah. Ya. Saya temukan hadis riwayat Abu Dawud, ya, dan juga Imam Baihaqi dan Ibnu Adi menyebutkan royah Nabi itu berwarna kuning. Berwarna kuning, ya, hadisnya ada, ya. Tetapi menurut kitab Al-Badrul Munir isnadnya majhul. Ada seorang rawi yang majhul, sehingga hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Jadi yang mengatakan bahwa ra'aitu royata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safra, aku melihat royahnya Nabi itu berwarna kuning, itu majhul.
Kemudian juga ada hadis dari Imam At-Tabarani dan juga Abu Nuaim Al-Asbahani yang juga menyatakan bahwa royah Rasul itu berwarna kuning. Ini juga tidak dapat diterima hadis dhaif. Kenapa? Karena ada seorang rawi bernama Hud bin Abdullah bin Sa'ad, itu seorang yang tidak thiqah, dan itu dikomentari oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Az-Zahabi. Kemudian juga ada mengatakan dalam riwayat yang lain, misalnya riwayat Tabarani, bahwa royah Rasul itu berwarna merah. Ya, jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqada royatan lin Nabi libani Sulaim hamra, ya, hamra. Jadi royahnya Nabi itu adalah hamra, berwarna merah. Ini juga dhaif. Kenapa? Karena ada rawi yang tidak dikenal menurut Al-Haythami dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, memang ada satu riwayat ya di mana Ibnu Hibban itu menyatakan sahih, termasuk juga Abu Ya'la, bahwa royahnya Nabi itu berwarna merah, dan ini sebenarnya adalah sifat yang sangat sementara karena ini di awal-awal dulu. Jadi yang paling jelas bahwa yang sahih itu adalah berwarna hitam untuk royah dan dan putih untuk iya, aliwah. betul. Baik, Ustaz. Kemudian juga kita berbicara mengenai fungsinya, Ustaz. Ya, dulu fungsinya untuk perang, tapi juga ini merupakan simbol keagungan, simbol kebesaran, simbol persatuan. Jadi hari ini kita bisa gunakan untuk menunjukkan kebersamaan, persatuan, ukhuwah, dan juga kewibawaan umat Islam. Ya, lalu, nah ini juga yang jadi perbincangan juga, Ustaz, mengenai khotnya, apakah sama semua seperti yang kita lihat saat ini begitu, atau mungkin dalam bentuk lain? Betul. Persoalan khot ini kadang-kadang juga dijadikan sebagai titik masuk bagi mereka untuk mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baku dalam royah liwah ini. Ya. Sebenarnya kita bisa jawab masalah khot itu masalah teknis. Itu masalah teknis. Khotnya mau khot model apa, itu terserah. Yang penting royah itu berwarna hitam, aliwa itu berwarna putih, dan maktubun fih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai. Itu masalah teknis saja. Baik, oke. Dan satu lagi, Ustaz, mengenai namanya nih. Iya. Apakah ada nama lain selain Ar-Roya atau Aliwa itu untuk penamaan? Baik, yang populer memang adalah Ar-Roya dan Aliwa, itu didasarkan pada hadis sahih. Memang ada nama lain, itu Al-Uqab. Al-Uqab itu dinyatakan dalam banyak hadis, misalnya riwayat Baihaqi, riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan juga riwayat Ibnu Adi. Tapi semua hadisnya itu derajatnya dhaif, hanya saja memang di kalangan ahli sejarah, para ahli sirah, dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab maghazi, kitab-kitab fikih, Al-Uqab itu cukup masyhur ya. Jadi nggak masalah kita menggunakan istilah Al-Uqab untuk Ar-Royah. Ya, tapi yang paling as-shah, yang paling sahih adalah kita cukup gunakan Ar-Royah untuk yang hitam, yang panji itu, dan Al-Liwa untuk yang putih, bendera itu. Baik. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penjabarannya. Dan pemirsa Royah TV, demikian kiranya penjabaran mengenai hadis Ar-Royah dan Aliwa ya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Saya Diaryansyah, pamit undur diri beserta segenap kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak.